Saudara, helikopter yang akan mengevakuasi jenazah korban Gabriela Melani ditembak kelompok teroris. Proses evakuasi ditunda dan akan dilakukan pada Senin mendatang. Upaya tim gabungan TNI Polri untuk mengangkat jenazah Gabriela Melani dari dasar jurang dengan kedalaman mencapai 300 meter akhirnya berhasil dilaksanakan. Jenazah Gabriela dievakuasi ke Pos Ramil Kiwirok pada Jumat sore dan menunggu proses evakuasi menuju Jayapura. Meski sudah bisa diangkat ke Pos Ramil, proses evakuasi menuju Jayapura belum bisa dilakukan karena helikopter yang akan digunakan rusak. Helikopter milik TNI Angkatan Udara mengalami gangguan mesin setelah ditembak oleh kelompok teroris di distrik Kiwirok pada Jumat kemarin. Saat ini Kodam Cendrawasih masih berupaya mendapatkan helikopter untuk segera mengevakuasi korban Gabriela. Kemudian juga perlu disampaikan bahwasannya pada saat proses evakuasi yang dilaksanakan di distrik Kiwirok, aparat TNI yang sedang melaksanakan evakuasi tersebut diganggu oleh KST. Ini menunjukkan bahwasannya kita yang berupaya untuk mengangkat jenazah dari jurang tidak dapat dilaksanakan karena dari sisi perlawanan kelompok KST ini mengganggu personel kita yang sedang melaksanakan evakuasi. Jadi mohon dari doa kita bersama, semoga dalam pelaksanaan proses evakuasi jenazah yang masih ada di distrik Kiwirok dapat segera terangkat, dapat segera kita bawa dan dapat segera kita evakuasi ke Rumah Sakit Martinili atau ke Rumah Sakit Bayangkara. Gugurnya tenaga medis Gabriela Melani dalam penyerangan yang dilakukan kelompok separatis teroris di distrik Kiwirok Senin lalu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sejak menerima kabar Gabriela ditemukan meninggal pada Rabu sore, keluarga mendirikan tenda dan terus menanti kedatangan jenazah Gabriela. Ibunda Gabriela Melani meminta kepada pemerintah daerah, aparat TNI Polri untuk segera mengevakuasi korban agar bisa dimakamkan secepatnya. Kami sangat berharap untuk sesegera mungkin anak kami dievakuasi ke Jayapura karena kami sudah sekian lama menunggu untuk melihat jasad anak kami supaya kami bisa menyemayamkannya baik-baik. Sejak upaya-upaya baik itu dari pihak TNI ataupun Polri atau instansi terkait, kami berharap supaya sesegera mungkin kalau bisa memang bisa hari ini. Komisi 1 DPR mendesak pemerintah menjamin keselamatan tenaga kesehatan di Papua. Hal itu menurut anggota DPR mendesak dilakukan karena kelompok kriminal bersenjata semakin brutal. Anggota DPR TB Hasanuddin menyatakan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seharusnya tidak boleh menjadi sasaran perang atau tindak kriminal. Komisi 1 DPR mendesak pemerintah melindungi tenaga kesehatan dan juga warga sipil. Dalam konvensi perang pun yang namanya nakes, dokter atau mungkin sarana dan prasarana kesehatan serta rumah ibadah itu tidak boleh menjadi sasaran atau target pertempuran. Sehingga saya mendukung usulan IDI yang mengatakan bahwa perlu adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap para nakes tersebut. Malah bukan jaminan keselamatan bagi para nakes, tapi justru keselamatan bagi seluruh rakyat negara kesatuan Republik Indonesia.